Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK kelas 10. Bab 3 tentang manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dan mampu menjelaskan pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, termasuk pengertian dan cara menghindarinya dan manfaatnya. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Serta yang keempat, peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama yaitu berpoya-poya. Pengertiannya, sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Dalil larangan bersikap berpoya-poya terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 dan hadis Nabi yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Cara menghindari sikap hidup berpoya-poya diantaranya selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta, beramal dan banyak bersedekah, menabung dan berinvestasi, kurangi berbelanja hal-hal yang tidak bermanfaat, susun rencana keuangan jangka panjang, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Adapun manfaat menghindari dari sikap hidup berpoya-poya itu diantaranya tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, terbiasa menerapkan skala prioritas, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, disukai oleh orang lain. Yang kedua yaitu materi kita tentang ria. Pengertian ria secara bahasa yaitu pamer. Sedangkan secara istilah, sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar mendapat pujian. Dalil larangan bersikap ria terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Adapun cara menghindari sikap ria, yang pertama yaitu luruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba, berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah, menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, mengingat bahaya ria tersebut untuk diri kita. Selanjutnya yaitu manfaat menjauhi sikap ria. Yang pertama, ikhlas atas amal yang dilakukan. Yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, terjauhnya dari ancaman syirik kecil.
Yang kelima, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Yang keenam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan manusia. Yang ketiga yaitu sum'ah. Pengertian sum'ah itu secara bahasa yaitu diperdengarkan oleh orang lain. Sedangkan secara istilah, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang lain tersebut bahwa kita telah melakukan kebaikan. Adapun dalil larangan bersikap sum'ah ini yaitu hadis Rasulullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari. Manfaat bagi kita menjauhi sikap sum'ah ini yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Materi kita yang keempat yaitu takabur. Takabur pengertiannya membanggakan diri sendiri, melihat diri lebih sempurna dibandingkan siapapun. Dalil larangan bersikap takabur yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan cara menghindari sikap takabur yaitu membiasakan diri untuk selalu tawadu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Sedangkan manfaat menjauhi sikap takabur yaitu menjadikan manusia yang bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, terjauhkannya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat, menjadikan orang yang terbuka menerima kritik dan masukan. Materi kita yang terakhir yaitu tentang hasad. Pengertiannya, perasaan iri atas nikmat yang didapat seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dalil larangan bersikap hasad itu, hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud. Sedangkan cara untuk menghindari sikap hasad, yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah baik, bisa jadi itu sebuah cobaan, semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Manfaat dari menghindari sikap hasad yaitu terjaganya dari penyakit rohani, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat hanyalah milik Allah, selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Dari uraian materi yang disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik yang dilakukan dan perilaku buruk yang ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat bagi kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Sekian materi kita kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.